seperti ini. Tapi antri jalan saja. Jadi karena di dalam muter begitu, muter melihat pabriknya dicetak di dalam. Insya Allah kita ikuti saja antriannya. Kita di Karena kalau nggak perpustakaan antri, Al-Quran, kita langsung ke Jabal Magnet nanti jam 10 sudah tutup. tempat pembuatan Al-Quran. Iya, jam 10 pagi dia sudah. Antrian masuk ke pabrik Al-Quran nih. Antriannya banyak banget. Antrian mau ambil Quran ini panjang sekali. Nah, antrian panjangnya, Insya Allah. Antri. Marhaba, kadiyo. Istana Dajjal tuh di atas sana. Luar biasa. Sejarah pertama yaitu disebut dengan Wadi Din, lembah Din. Nah, saya ulangi ya. Jabal Magnet ini dalam bahasa Arab nanti disebut dengan Wadi Din, artinya lembah Din. Kok lembah Din? Karena nanti di sana Bapak Ibu, bus ini berat tak bus ini? Kalau 17 orang bisa dorong nggak bus ini? Nanti di sana bus ini akan jalan dengan sendirinya. Jadi akan tidak digas, tidak juga dikasih gas. Sebenarnya akan tertarik dengan sangat kencang, lebih kencang dari biasanya dia jalan. Nah, jadi disebut dengan Wadi Din karena salah satu anggapan orang di situ karena dia berada di lembah, didorong dengan batuan jin. Makanya kalau kita ke sana banyak-banyak baca Quran. Ya, jadi disebut Wadi Din. Jabal Magnet ini Bapak Ibu disebut dengan Jabal Magnet itu sendiri karena medan magnetnya sangat kuat. Dalam dunia penerbangan, kota Madinah itu ada bagian dari sisinya yang dilingkari garis merah, tidak boleh dilintasi pesawat. Jangan kira Bapak Ibu tempat Jabal Magnet ini dilintasi pesawat, tidak dibolehkan karena bisa merusak sistem navigasinya dan lain sebagainya. Ya, bisa jatuh nanti kehilangan sinyal. Nah, kemudian Jabal Magnet ini juga Bapak Ibu, kalau kita di waktu sore di sana sampai misalnya di atas masuk waktu maghrib sampai malam, itu sangat cepat kita lelah. Kenapa? Energi kita kayak terserap. Nah, jadi makanya kami bilang bawa pagi saja ke sana supaya bisa lebih lama kita santai di sana. Tapi kalau malam itu menyerap energi. Memang model saya. Kemudian yang selanjutnya Jabal Magnet ini Bapak Ibu ada gunung yang berlapas Allah di sana. Kita melihat ada gunung, ada lapas Allahnya di sebelah kiri. Kita lihat di sana gunung ini memang Masya Allah Bapak Ibu membuat kita takjub dengan salah satu kekuasaan Allah. Jadi tidak ada di tempat lain. Kalau Bapak Ibu ayah bunda mencari di tempat lain tidak akan dapat. Saya pernah tanya sama seorang syekh, kenapa bisa terjadi dengan Jabal Magnet yang ada di Madinah? Jawabannya adalah sumber dari magnetnya adalah Raudhah. Masya Allah ya, karena Raudhah itu Bapak Ibu menjadi sumber magnetnya. Di Raudhah itu tak istimewa kalau bukan karena siapa? Kalau bukan karena siapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah turunkan, ciptakan Jabal Magnet ini supaya kita takjub, supaya kita merasa ternyata Madinah ini sangat spesial. Bukan hanya Masjid Nabawinya saja, tapi ada sisi lain dari bagian dari kota Madinah ini mengingatkan kita tentang keistimewaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti di Jabal Magnet Ayah Bunda akan melihat beberapa destinasi. Yang pertama, Ayah Bunda akan berjumpa dengan artisnya Arab. Ada yang mau berjumpa dengan artisnya Arab? Berapa kakinya? Tahu artinya Arab itu?
untuk naik unta nanti. Jadi ayah bunda bisa naik unta di sana. Ada currency sekian, itu 10 rial satu orang naik ke atas. Dan di situ kita belajar tentang hewan yang sangat unik. Unta itu bukan seperti hewan biasa, sampai Al-Quran menyebutnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana unta itu istimewa? Unta itu diciptakan. Masjid Nabawi itu Bapak Ibu dibuat posisinya bukan hasil GPS. Kan kalau orang sekarang dia cari di mana pakai GPS misalnya, atau ada alat ukurnya. Tapi tahu tak Masjid Nabawi itu apa yang Nabi pakai untuk mengukur di mana posisi pas Masjid Nabawi itu dibangun? Jawabannya unta. Kata Nabi, di mana untaku berhenti, di situ bangun Masjid Nabawi. Masya Allah ya. Makanya unta itu semua organ tubuhnya bermanfaat. Susunya sangat bagus, jadi sebentar bisa beli susu unta di sana. Itu bapak-bapak sangat bagus karena stamina. Itu stamina. Tapi nanti cara pakainya tanya Ustadz ya. Ada caranya. Karena ada jamaah tidak cari tahu caranya. Dia minum 3 botol bukan tambah kuat, tambah lemas. Kenapa? Karena pulang masuk WC. Diare. Jadi nanti ada caranya. Sebentar. Sabar pemirsa. Nanti kita Rodot mau cepet aja nih. Lagi kita Rodot yang kuat-kuat mau cepet aja. Saya pernah minum kencing unta waktu ke Taif. Bisa ceritakan rasanya? Ada manis-manisnya, macam beli mineral. Kedua ada asam-asamnya, ada juga pahit-pahitnya sedikit. Jadi minta obat kencing unta buat obat katanya. Jadi kencing unta itu sudah diminum, itu sangat baik untuk orang yang punya penyakit kolesterol dan jantung. Ya, Ada nanya, makan ya. nggak najis itu kencing unta diminum? Dia salah satu hewan yang dikecualikan. Walaupun najis secara hakikat, tapi Nabi menganjurkan kita untuk mencicipinya. Tapi tidak disuruh minum satu galon, dengan cicip saja. Sendok ya? Ya, sebagai isyarat kalau unta ini adalah makhluk unik yang Allah sebutkan dalam Quran. Makanya dalam sejarah ya Bunda, unta ini menjadi tunggangan Nabi yang paling baik, paling favorit. Jadi orang Arab dulu untuk mengenal kasta-kasta terbaik, mereka punya unta namanya nakoh, unta merah. Kalau mau tahu orang kaya Arab dan tidaknya, tidak usah dicari rekeningnya, tidak usah ya Bunda cari tahu. Bapak tabungannya berapa? Bapak ininya berapa? Cukup lihat saja kalau sudah terparkir, bukan kayak kita ya, Alfa, Pajero, enggak gitu. Di sana dulu di masa Arab, kalau terparkir nakoh unta merah, itu berarti orang kaya. Nasabnya tinggi. Hebat ya? Nah, itu namanya nakoh. Kalau unta di sini harganya sekitar sekarang 12.500. Sekitar berapa itu ya? Real. Sekitar 60 jutaan. Jadi kalau ayah bunda mau berkurban unta boleh juga di sini. Atau mau sedekah unta. Boleh. Jadi kalau ada rezeki sedekah unta dikasih ke mahasiswa yang hafal Quran di kota Madinah atau kota Mekah. Kawan-kawan kita di sini. Ini kan untanya nanti disembelih, sebut namanya. Terus setelah itu pembagiannya nanti yang divideokan. Nanti mana dagingnya mau dikasih ke siapa. Atau harganya 60 jutaan. Amin ya Allah. Tuh, bunda sudah ada isyarat. Elsa sudah mau beli unta di kota. Amin. Tuh. Dan alhamdulillah Bunda Elsa juga wakaf Quran 50 peks. Alhamdulillah. Nah, tambah Bunda siapa? Bunda Cece ada 10 untuk ayah beliau, Masya Allah. Nah, berarti sudah 60 yang terkumpul di bersama. Atau masih ada yang mau beramal jariah mumpung kita di sini ya Bunda? Ya, tidak ada yang menjadi alasan buat kita tidak beramal jariah jika ada kesempatan. Bunda, Bapak 20, berarti sudah 80 peks. Dan itu nanti 20 peksnya nanti Abah mau bawa untuk anak tahfiznya. Abah punya pesantren, alhamdulillah ya. Masya Allah anak punya rumah tahfiz. Jadi setiap Quran yang kita simpan dibaca oleh orang, maka pahalanya kita dapatkan. Berdasarkan sumber dari hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, siapa yang menyiapkan suatu kebaikan, maka jangan pernah kita merasa kebaikan itu terputus. Tidak, pahalanya kita juga dapatkan sama dengan orang yang mengerjakannya. Kalau ada yang baca Quran kita, kalau pahalanya 10 atau 100 ribu buat dia, Allah juga kasih buat kita.
Dulu di masa sahabat datang seorang namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini anak yatim, datang mengadu kepada Nabi sambil menangis. Apa katanya? Wahai Rasul, saat saya sudah besar seperti ini, saya tidak berjumpa sama ibuku. Saat itu berkata, aku tak berjumpa dengan ibuku saat aku sudah sukses seperti ini. Lalu kata Sa'ad, ya Rasul, bisakah saya bahagiakan ibuku itu? Bayangkan, dia bertanya, Rasul, bisakah saya bahagiakan ibu saya itu? Walaupun dia sudah meninggal dunia, sudah lama sekali dia meninggal dunia. Apa kata Nabi? Bisa ya Sa'ad. Bagaimana caranya ya Nabi? Saqiyal ma. Sediakan, kasih orang air minum. Banyakkan air minum saja. Makanya di Arab itu dari hadis ini, orang suka sekali sedekah air. Kita lihat di depan hotel, di masjid, banyak kan? Itu hadisnya. Saqiyal ma. Kasih air. Sediakan air. Karena ada ternak, ada tumbuhan, ada orang yang membutuhkannya. Jadi saat itu, dikata Rasulullah, itu cara membahagiakan. Jadi ketika orang mengambil air dari tempatmu, maka ibumu akan tersenyum dengan sedekah yang kau berikan. Dari hadis ini ayo bunda, Masya Allah, jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan dapat ayah ibu kita juga. Masya Allah. Itu mencegah musibah, mencegah bala. Dulu saat 2019 kalau tidak salah, ada di Aceh, kalau tidak salah ada di Aceh itu, ada orang yang ditabrak tiba-tiba dengan mobil tronton yang besar itu, lagi di lampu merah. Semua kurang lebih 20 orang meninggal dunia. Hanya satu yang tidak. Dia tidak terluka dan tidak jatuh dan tidak meninggal. Ditanya bapak ini, kenapa bapak tadi, padahal dia di depannya itu mobil tronton. Bapak ini cuma tersenyum. Kenapa bapak tidak meninggal? Ditanya wartawan, kenapa bapak tidak terkena musibah itu? Dia berkata, tadi saya dari rumah, saya punya kebiasaan hari Jumat membagi nasi-nasi kuning ke tukang-tukang pengemis di dekat-dekat dekat-dekat pinggir jalan. Mungkin itu cara itu Allah menyelamatkanku dari musibah ini. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi jangan kira sedekah itu justru membuat kita terhindar dari musibah. Masya Allah ya, dari sejarah itu belajar kita bagaimana pentingnya bersedekah. Suasana di Jabal Mahnet. Pada di mana orang? Oh iya. Duduk. Memang dia mah itu cara. Nah. Astagfirullahaladzim. Kuat juga ya dengkulnya. Iya. Itulah aku pikir nak patah. Kuat dengkul kawan itu. Iya. Ya Allah, yuk. Dari sini berjalan ke mana naik ontanya berapa bayarnya? Keliling itu baik dia ada ininya. Ada apa? Ada jalurnya tuh. Oh, sudah. Tuh, ikutin jalur baik. Nah, itu dia di ini dulu turun. Jalurnya ke sana. Kayak naik kuda lah. Iya. Dingin kan udaranya kan? Ya, iya baru dingin. Lumayan ke batu bisa itu kalau campak ya. Iya ya pacaknya Allah ya. Tidak campak pula loh yang di sini. Iya itu lah. Nah, mak tuh naik dia. Naik dia. Nah, mak. Nah, dua laki bini dia naik ya aja. Ya, nah. Oji juga. Iya kesempatan kapan lagi? Iya. Nak bertemu Unton. Iya. Untuk di Jakarta ada baca di main Iya, iya. Nah. Lihat. Nak nyingok? Iya. Ayo. Ni ayun dah. Ini kuda. Naik kuda bisa no. Cantik kudanya ya warnanya.
Oh, dia pengen keluar. Dilaletin dia, gerem dia kali. Gerem aku dilaletin terus. Dari sana naik. Nah, tahu. Apa mulutnya tinju aku itu? Dikawatin kayak itu. Tidak boleh kasih makan sembarangan kali yuk. Oh. Kayak kalau dia ini kan dia ini. Iya. Masya Tuh. Allah. Jalan di gurun itu yuk. Astagfirullahaladzim. Nah, cuma mak itu sampai dari sana ke sana ke sini lagi yuk. Ke batu-batu itu nah kita. Di mana nak berfoto ini? Oh, itu nah batu-batu itu nah. Nah, dia nak turun tuh Pak itu yuk. Nah, yang belakang mana nih? Iya. Ya kita juga. Ya Allah, anak udah ini juga pahanya besar-besar itu dagingnya. Ya Allah, daging unta. Cuman dia turun. Oh, mak itu dia turun. Kakinya dulu ditekuknya. Ya Allah, No. Tuhan, Allahu Akbar. Subhanallah. Pelan-pelan, kalau enggak dia kecengklek yuk. Sleo. Jadi ibaratnya seimbang dulu, harus Iya. seimbang dulu dia posisinya. Ya Allah. Nah, itu nah. Nah, dia ini tahan ke dengkulnya. Nah, kuat dengkulnya. Nah, kencing pula dia. Sampai terkencing-kencing nih. Iya. Mana? Tadi pas dia baru sikok kakinya tuh, Iya. yang sikok masih tegak, terkencing dia. Ya Allah. Masya Allah. Oke, kita makan bakso yuk. Aduh. Rombongan Sultan. Berarti setiap tempat ini nih banyak tempat jajanan dia. Iya. Punya kita apa belum yang jajak Nah, yang itulah datang? tadi belum. Belum ya? Nah, yang di situ dah. Enak anunya, entah. Masuk ini hewan favorit. Mantap. Oh, ini bakso unta. Masya Allah. Harus Jarang coba kan? ini. Nah, iya harus tuh Bunda aja bilang harus nyoba, ya kan? Bakso unta. Kalau sapi kan banyak di Indonesia. Ayo bakso unta. Kalau bakso sapi kan banyak di Indonesia. Nih, bakso unta, guys. Udah. Mana Abah? Ini. Bakwan kerupuk ya? Saya bawain ya. Waktu di Gua Hiro juga ada loh tulisan bakso unta. Ah betul, Tapi di waktu bawah itu museum. kita tutup waktu itu. Oh, astaga. Nanti kita jalan-jalan di sana kalau Belum malam. buka. Bakso unta. Cobain bakso unta. Yeay! Tunggu kali soya, sabar. Masya Allah. Masya Allah. Bakang bagi. Saya. Sabar. Tunggu. Masya Allah. Tidak naik unta. Santai saja, Masya Allah. Dadah dulu. Ustaz. Belum.
Udah bolak-balik 12 tahun Saudi baru saya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Hey, pahaluk. Jerry. Apa biha? Ayo ini yuk ayo dah. Aku video deh lo. Ustaz, foto. Mumpung lihat Ustaz. Geser aja. Sapu. Bentar. Pak. Ada hari Minggu turut ayah ke Jabal Mahnet. Jabal Mahnet ya Naik unta istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Ini bukan naik kunto, ya, naik kudo. Subhanallah, la ilaha. Lagi halal. Utah 2 150. Kita 100 kasih murah tambah. Ya, buah apa nih? Betin. Oh, itu buatin kayak gitu. Ahlan sahlan. Allah wa sallam. Alhamdulillah. Jawabnya apa? Ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan bik. Ah. Ahlan bik. Makan apa tadi? Sate Alhamdulillah, onta. Kita makan bakso onta. Bakso onta. Bakso onta. Jadi bakso onta itu apa bedanya dengan ini bakso biasa? Perbedaan bakso onta dengan bakso sapi. Daging, sapi. Bakso onta itu dia memiliki serat yang padat, Tapi halus. lebih halus. Kemudian rasa lebih Padat. iya, lebih sedap ya, lebih enak, Lebih gurih ya. lebih gurih. Lemaknya ada tetapi tidak nampak Iya. lemaknya. Nggak Tetap terlalu lemak ya. ada rasa lemaknya tetap ada. Tapi menurut saya memang daging onta oke. Mantap. Duit ya.